Aidan sudah menyusun rencana untuk mengajak Kara ke sebuah restoran setelah puas berkeliling art gallery. Aidan ingin makan malam bersama Kara di sebuah restoran fine dining, sebab mereka memang belum pernah berkencan sungguhan. Romantic dinner setelah acara pembukaan exhibition adalah pilihan yang tepat, terlebih Aidan membuat sebuah karya yang terinspirasi dari Kara. Tapi, rupanya ada satu variabel yang kemunculannya tidak diduga oleh Aidan. Kara berangkat ke Jakarta bersama Papa Jati. Tidak mungkin Aidan tidak mengajak Papa Jati untuk ikut serta ke restoran, kan? Bisa-bisa Aidan disebut sebagai menantu kurang ajar. Kini Aidan, Kara, dan Papa Jati duduk bersama di sebuah restoran fine dining. 3 piring berisi steak telah tersaji di atas meja sebagai menu makan malam, plus 3 gelas jus dan 1 cangkir kopi sebagai tambahan. Papa pernah bikin lukisan yang terinspirasi dari Mama? Tanya Kara, membuka perbincangan di tengah acara makan malam. No. Karya Papa sebagian besar terinspirasi dari kebudayaan tradisional, jawab Papa Jati. Kara tersenyum lebar, kemudian memamerkan sketchbook yang tadi diberikan oleh Aidan. Katanya cinta sama istri, masa nggak pernah bikin lukisan yang terinspirasi dari istri? Ucap Kara dengan nada bercanda. Kalah dong sama suamiku. Aidan yang baru saja minum jus jeruk langsung terbatuk. Cinta Papa nggak bisa digambarkan ke dalam karya atau kata-kata, saking dalamnya, ucap Papa Jati dengan percaya diri. Itu sih artinya Papa bukan suami yang romantis, sahut Kara. Kara, kamu dulu selalu bilang kalau Papa adalah laki-laki paling romantis di dunia. Kenapa sekarang jadi begini? Soalnya suamiku super romantis. Kara sengaja memegang tangan Aidan di atas meja. Aidan hanya bisa menunjukkan cengiran di bibirnya, was-was seandainya Papa Jati tiba-tiba melemparkan sepatu ke arahnya. Silakan nikmati masa-masa pengantin baru, sebelum dipusingkan dengan suara tangisan bayi, ucap Papa Jati sambil memotong dagingnya. Apalagi kalau bayinya mirip Kara yang nggak bisa diam. Ih, kenapa malah nakut-nakutin? Protes Kara. Fakta, kan? Kamu waktu kecil memang nggak bisa diam. Aku kan mirip Papa. Jadi, sebenarnya sumber masalahnya dari Papa. Papa Jati sontak tertawa. Aidan tersenyum, hatinya menghangat saat melihat interaksi Kara dengan Papa Jati. Sepasang ayah dan anak itu sangat dekat, bisa berbagi obrolan santai dan candaan. Tak ada sedikit pun kecanggungan, seolah menegaskan kalau mereka sering menghabiskan waktu bersama. Setelah exhibition, Angel akan dikirim kemana? Tanya Papa Jati beberapa saat kemudian, ditujukan kepada Aidan. Di sini, jawab Kara sambil menunjuk dirinya sendiri. Papa Jati langsung menjejalkan tomat ceri ke mulut Kara, agar putrinya itu berhenti bicara. Aidan terkekeh pelan, kemudian berkata, dijadikan koleksi di salah satu art gallery yang ada di Jakarta. Berarti nggak dibawa pulang ke Bandung? Sahut Papa Jati. Aidan menggelengkan kepala. Saat libur semester nanti, ada proyek baru yang akan kamu kerjakan? Tanya Papa Jati sekali lagi. Sedang dalam tahap diskusi dengan Pak Andre. Terkait proyek instalasi untuk acara yang diselenggarakan pemerintah, jelas Aidan. Ah, saya sudah dengar soal proyek instalasi, kemarin sempat ngobrol sama Andre. Kamu ada pengalaman membuat instalasi seni? Pernah berpartisipasi dalam proyek instalasi seni, memakai material logam. Dipajang di taman kota. Jujur, saya juga terkesima waktu lihat portofolio kamu. Masih muda, tapi sudah aktif berkarya dan berpartisipasi dalam berbagai proyek. Justru masa muda memang harus dimanfaatkan untuk berkarya, Pak. Papa Jati mengangkat gelas berisi jus jeruk, mengajak Aidan untuk bersulang. Dengan senang hati Aidan ikut mengangkat gelasnya. Papa sama Mas Aidan kalau di kampus sering ngobrol akrab kayak gini? Atau malah saling menghindar? Tanya Kara penasaran.
Kenapa harus menghindar? Sahut Papa Jati. Well, siapa tahu merasa canggung karena status kalian kan mertua dan menantu, siapa tahu Papa merasa nggak enak kalau harus negur Mas Aidan di tempat umum. Culture di FSRD sedikit berbeda dengan fakultas lain. Sistem perkuliahannya cenderung santai, antara dosen dan mahasiswa bisa bertukar obrolan ringan. Jadi, interaksi di antara para dosen juga sangat santai. Papa nggak pernah merasa canggung waktu bicara dengan Aidan di lingkungan kampus, malah sering berbagi daftar bacaan atau rekomendasi film. Penampilan mahasiswa juga terkesan bebas, ya. Nggak ada aturan harus pakai kemeja rapi atau nggak boleh mewarnai rambut. Aku sering lihat mahasiswa seni yang rambutnya dicat warna-warni. Fashion termasuk salah satu cara untuk mengekspresikan diri. Sepertinya Papa sudah sering membahas hal ini dengan kamu, right? Makanya Papa nggak pernah mengomentari penampilan kamu. Iya. Dulu kan aku pernah ngecat rambut pakai warna merah, sampai diomelin sama guru BK. Soalnya melanggar peraturan. Aku bingung, dong. Kata Papa, fashion itu termasuk bentuk berekspresi, tapi kenapa aku dihukum gara-gara ngecat rambut? Kamu tetap harus follow the rules kalau berada di suatu tempat yang bukan daerah kekuasaanmu. Salah kamu sendiri yang nggak bisa mengartikan ucapan Papa dengan benar. Kara tertawa, lucu sekali mendengar omelan yang dilontarkan oleh Papa Jati. Saya sudah booking 2 kamar, Pak. Setelah ini bisa langsung istirahat, ucap Aidan setelah menghabiskan steak di atas piringnya. Tapi, nggak apa-apa kan kalau malam ini Papa menginap di Jakarta. Nggak apa-apa. Paling Mama ngambek karena malam ini di rumah sendirian, sahut Papa Jati, sambil mengusap bibirnya. Sejujurnya, Papa nggak suka tidur sendirian. Bagaimana kalau malam ini kita tidur bertiga? Papa dan Aidan bisa tidur di lantai pakai alas selimut, Kara bisa tidur di atas ranjang. Kara tersedak, sampai hampir menyemburkan minumannya. Tentu saja ia menentang ide tidur bertiga. Malam ini Kara ingin melakukan sesuatu dengan Aidan, tidak lucu kalau ada Papa Jati di antara mereka. Nggak bisa, Pak, ucap Kara. Papa Jati menyipitkan mata, kemudian menatap Kara dan Aidan dengan senyum misterius tersungging di bibirnya. Papa bercanda. Papa juga tahu kalau pengantin baru butuh banyak waktu untuk bermesraan, kata Papa Jati. Aidan dan Kara bertukar tatapan, lalu sama-sama tersenyum. Setibanya di kamar hotel, Kara melepas sepasang heels yang membungkus kakinya. Dibiarkan tergeletak begitu saja di atas lantai. Ia lantas duduk di depan meja, melepas jam tangan, anting, kalung, dan gelang yang melekat pada tubuhnya. Aku mandi duluan ya, Mas. Mau berendam, ucap Kara sambil menurunkan resleting dressnya. Memhem. Sahut Aidan yang sedang mengeluarkan pakaian ganti dari tasnya. Setelah itu, Kara berjalan menuju kamar mandi sambil melepas dressnya. Serangkaian acara yang Aidan ikuti sejak siang terasa cukup melelahkan. Tapi, laki-laki itu bahagia karena pembukaan exhibition berlangsung dengan lancar dan banyak pengunjung yang menyukai karyanya. Aidan melepas jam tangan yang melingkar di pergelangannya, kemudian menatap ke arah pintu kamar mandi. Sayup-sayup terdengar suara gemercik air. Tampaknya Kara sedang mengisi bathtub sampai penuh atau sedang menciptakan busa dengan sabun. Lalu, Aidan memutuskan untuk menyusul. Tanpa permisi langsung membuka pintu kamar mandi yang tidak dikunci. Kara yang sedang berendam terkejut luar biasa. What are you doing? Tanya Kara yang kini berada di dalam bathtub yang dipenuhi busa. Aidan hanya tersenyum, lalu melepas kemeja dan celana yang membalut tubuhnya. Kara terpaku, pipinya memerah saat melihat sang suami melepas satu persatu pakaiannya. Seolah bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh suaminya, Kara segera menggeser posisinya. Menciptakan sedikit ruang agar Aidan bisa ikut berendam di dalam bathtub.
Aidan membiarkan pakaiannya tergeletak begitu saja di samping wastafel, lalu mendekat ke arah bathtub. Perlahan masuk ke dalam air beraroma sabun yang penuh dengan busa itu. Kara tertawa kecil ketika Aidan duduk di belakangnya. Tubuh mereka saling berimpitan di bathtub yang tidak terlalu besar itu. Punggung Kara bersentuhan dengan dada Aidan. Untungnya nggak jadi sekamar bertiga, ucap Kara. Aku pikir, kamu berangkat sama Pak Asep. Kaget banget waktu lihat Papa Jati tiba-tiba muncul di art gallery, sahut Aidan. Pak Asep sakit perut, jadi nggak bisa nganterin aku ke Jakarta. Akhirnya aku berangkat sama Papa. Kamu ngasih makanan ke Pak Asep. Ih, bukan gara-gara masakanku. Aidan tertawa, lalu menggerakkan tangannya untuk mengusap bahu Kara dengan lembut. Sentuhan yang sukses membuat jantung Kara berdegup kencang. Aku suka lihat interaksi kamu sama Papa Jati, kata Aidan setelah jeda yang cukup panjang di antara mereka. Aku emang deket banget sama Papa. Kami punya selera humor yang sama, jadi dari dulu emang suka bercanda, sahut Kara. Ternyata kalian punya banyak kemiripan. Iya, semua orang juga bilang gitu. Kalau pertama kali lihat Papa, pasti ngerasa terintimidasi sama tatapannya yang tajam. Tapi, sebenarnya Papa itu humoris, kadang pura-pura galak aja karena mau ngerjain. Well, dalam beberapa aspek, kamu juga punya kemiripan sama Papa. Aku lebih cocok jadi anaknya Papa Jati, soalnya sama-sama punya bakat seni. Kamu bikin sketsa wajah aja malah mirip orang-orangan sawah. Kan. Omongannya persis banget sama Papa. Tadi Papa juga ngejek gambarku yang bentuknya pegunungan, katanya lebih mirip tudung saji. Sekali lagi, Aidan tertawa. Sudut bibir Kara sedikit terangkat membentuk seulas senyuman. Perempuan itu lantas menyandarkan punggungnya di dada bidang sang suami. Posisi yang sangat dekat dan tak berjarak itu terasa nyaman, ditambah dengan aroma bunga yang menguar dari sabun. Besok pagi aku mau ngajak kamu ke suatu tempat, ucap Aidan saat mengingat satu lagi agenda penting yang harus dilakukan. Kemana? Tanya Kara. Makan di orang tuaku. Oh my god. Aku baru sadar soal itu. Bisa-bisanya aku belum pernah berkunjung ke makam mertua. Harusnya kamu ngajak aku ke sana sebelum kita nikah, Mas. Mungkin sekarang saat yang paling tepat buat berkunjung ke sana. Berarti aku harus bawa bunga. Aidan menyentuh garis leher Kara dengan lembut, perlahan bergerak naik hingga mendarat di rahangnya. Kara menoleh ke belakang, bertatapan dengan sang suami yang hari ini terlihat jauh lebih atraktif daripada biasanya. Mereka hanya saling menatap, tapi seolah bisa memahami bagaimana perasaan terdalam satu sama lain. Lalu, keduanya sama-sama mendekatkan wajah, pertemukan bibir dalam sebuah ciuman. Keesokan harinya. Ini pertama kalinya Kara akan mengunjungi makam mertua. Perempuan itu mengenakan midi dress berwarna hitam, tangan kanannya memegang buket bunga. Kamu lebih mirip siapa? Papa atau Mama? Tanya Kara, memulai pembicaraan di dalam mobil. Banyak yang bilang kalau aku mirip Mama, jawab Aidan, lalu terkekeh pelan. Dan, aku bersyukur karena nyaris nggak punya kemiripan sama Papa. Mama ada bakat di bidang seni juga. Mama was a doctor, tapi hobinya menggambar dan melukis. Kalau ada waktu luang, beliau suka bikin gambar anatomi manusia. Hasilnya bagus banget. How about your grandparents? Ada yang berprofesi sebagai seniman? No. Kakek dan nenek dulunya pengusaha. Setelah mereka meninggal, perusahaan diakuisisi. Sebagai satu-satunya pewaris, Mama dapat semua harta peninggalan orang tuanya. Sampai sekarang, aset-asetnya masih ada. Ucap Aidan. Aset-aset itu ternyata bukan peninggalan Papa. Bukan. Papa cuma ninggalin saham, nggak ada aset lain. Istri barunya suka foya-foya. Istri baru yang kamu maksud itu ibunya Alea, kan? Iya.
Masalah keluarga yang cukup kompleks, hadir karena perselingkuhan yang dilakukan oleh sang kepala keluarga. Jujur, Kara tak bisa membayangkan bagaimana sulitnya ada di posisi Aidan. Harus menyaksikan pernikahan orang tuanya hancur berantakan, setelah itu sang ayah dengan tak tahu dirinya malah membawa selingkuhannya ke rumah. Perselingkuhan bisa menghancurkan satu keluarga, ucap Aidan, tatapannya terpaku ke arah jalanan. That's why aku benci banget sama yang namanya perselingkuhan. Kara mengangguk, aku juga benci banget sama orang yang hobi selingkuh. Makanya aku nggak ragu buat buang dewa jauh-jauh. Imin, kalau udah berkomitmen sama seseorang, setia itu bare minimum loh. Kalau hal yang paling mendasar aja nggak paham, berarti ada yang salah sama cara berpikirnya. You're right. Makanya aku heran kalau ada yang mengagung-agungkan orang yang setia sama pasangannya. Bukannya emang seharusnya begitu? Kenapa seolah-olah dia melakukan hal yang hebat? Saking banyaknya kasus perselingkuhan, makanya yang setia dianggap luar biasa. Padahal, udah seharusnya setia karena dari awal berani berkomitmen. Aidan mengangguk, setuju dengan ucapan Kara. Pemakamannya masih jauh, Mas? Tanya Kara sambil menengok ke kanan dan kiri jalan. Sebentar lagi sampai, jawab Aidan. Sekitar 10 menit kemudian, mobil yang dikemudikan oleh Aidan telah tiba di dekat area pemakaman. Aidan memarkirkan mobilnya di bawah pohon yang rimbun, kemudian mematikan mesinnya. Pagi ini langit sangat cerah. Matahari bersinar dengan terang, nyaris tak ada gumpalan awan yang menghalangi cahayanya. Aidan dan Kara turun dari mobil, berjalan bersisian memasuki area pemakaman yang pagi ini cukup sepi. Sepasang suami istri itu kompak mengenakan pakaian bernuansa hitam, tangan mereka saling menggenggam. Tak berselang lama, Aidan menghentikan langkahnya di depan sebuah makam dengan nisan bertuliskan Medina Maheswari. Kara ikut berhenti, menatap gundukan tanah yang ada di hadapannya. Aidan tersenyum, lalu membungkukkan tubuhnya untuk mengusap debu tipis yang menyelimuti nisan. Sudah cukup lama ia tak datang berkunjung. Apa kabar, Ma? Maaf baru bisa ke sini sekarang, gumamnya. Ada setitik kesedihan yang hadir di dalam hati Kara ketika mendengar Aidan bicara. Ah, perkenalkan ini Kagumi Kara, my wife, ucap Aidan sambil mengusap bahu Kara dengan lembut. Kara tak dapat menahan senyuman di bibirnya. Perempuan itu membungkukkan tubuhnya dengan sopan, kemudian berkata, perkenalkan, nama saya Kagumi Kara. Istrinya Mas Aidan. Setelah itu, Kara meletakkan buket bunga di samping nisan. Seandainya Mama masih ada, beliau pasti suka sama kamu, kata Aidan sambil menatap Kara. Serius? Sahut Kara. Iya, beliau selalu kagum sama orang-orang yang penuh semangat, positive vibes, dan tahu gimana cara mencintai diri sendiri. Walaupun aku berisik. Aidan tertawa kecil. Kara ikut terkekeh, lalu kembali memfokuskan tatapannya pada huruf dan angka yang tercetak di atas nisan. Nama Mama cantik banget. Medina Maheswari, kata Kara setelah jeda yang cukup panjang di antara mereka. Disingkat jadi MM, huruf kembar. Makanya aku suka nama kamu. Kagumi Kara, disingkat jadi kakak, sahut Aidan. Seulas senyuman tercipta di bibir Kara. Perempuan itu lantas melingkarkan tangannya di lengan Aidan. Setelah itu, keduanya sama-sama terdiam. Mengambil sedikit jeda untuk memanjatkan doa. Jujur, Aidan senang karena akhirnya menemukan timing yang tepat untuk mengajak Kara berkunjung ke makam Mama Medina. Hal yang sederhana, tapi terasa sangat berarti. Sebagai penanda bahwa seorang Kagumi Kara telah benar-benar menjadi bagian dari hidup Aidan. Ayo, ucap Aidan beberapa saat kemudian. Kara mengangguk. Lalu, mereka berdua berjalan meninggalkan area pemakaman sambil bergandengan tangan. Menyusuri jalanan setapak yang membelah pemakaman.
Sesekali menengok ke kanan dan kiri untuk menatap pohon-pohon Kamboja yang berbunga. Kita nggak sekalian ke makam papa? Tanya Kara. Lain kali aja, sekalian ngajak Alea, jawab Aidan. Maka, Kara memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Barangkali Aidan memang belum ingin mengunjungi makam sang ayah, entah karena kenangan menyakitkan atau karena alasan lainnya. Sepasang suami istri itu melanjutkan langkah menuju pelataran parkir, lalu masuk ke dalam mobil. Abis ini mau kemana? Tanya Kara sambil memasang seat belt di tubuhnya. Kamu mau mampir kemana? Sahut Aidan sembari melirik jam tangan yang melingkar di pergelangannya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9. Mampir kedai es krim aja, deh. Abis itu kita langsung pulang ke Bandung. Nggak apa-apa kalau Papa Jati nyetir sendiri. Nggak sendirian, kok. Papa balik ke Bandung bareng mahasiswa magister yang mau persiapan sidang karya tugas akhir. Papa Jati mau pulang jam berapa? Kayaknya udah berangkat dari jam setengah 9. Tapi, Papa nyetirnya lambat banget dan suka mampir-mampir. Palingan sampai rumah nanti siang atau agak sorean. Detik berikutnya, mobil yang dikemudikan oleh Aidan melaju meninggalkan area pemakaman. Masuk ke jalan raya yang mulai macet dan berdebu. Aidan fokus menatap jalan raya sambil mengingat-ingat lokasi kedai es krim yang dulu biasa dikunjungi bersama teman-teman sekolahnya. Sementara itu, Kara menatap layar ponsel untuk melihat koleksi foto yang memenuhi galerinya. Kemarin ia mengambil banyak foto ketika berada di art gallery. Kara lantas mengangkat ponselnya, hendak memotret Aidan yang sedang mengemudi. Suamiku keren banget kalau lagi nyetir, ucap Kara sambil memotret. Aidan hanya tertawa, kemudian mengulurkan tangan kirinya untuk mengacak rambut Kara. Aku mau posting foto. Ceritanya pamer suami di sosial media, ucap Kara. Kamu belum pernah posting fotoku, kan? Tanya Aidan. Belum pernah nunjukin wajah kamu secara langsung. Waktu kita nikah, aku cuma posting foto tangan kita yang ada cincin kawinnya. Kamu juga belum pernah posting fotoku, kan? Akun sosial mediaku isinya keindahan. Foto-foto pemandangan, bangunan tua, karya seni. Istri kamu ini juga termasuk keindahan, loh. Masa, sih? Kara langsung mencubit lengan Aidan. Sekali lagi, Aidan tertawa. Sekitar 10 menit kemudian, mobil yang dikemudikan oleh Aidan telah tiba di tempat tujuan. Berhenti tepat di depan kedai es krim yang baru saja dibuka, belum banyak pengunjung yang datang karena hari masih pagi. Aidan dan Kara turun dari mobil, lalu berjalan memasuki kedai lewat pintu kaca yang dibiarkan terbuka lebar. Aidan memesan mixed berry ice cream, sedangkan Kara memesan matcha ice cream. Setelah itu, mereka menempati sebuah meja yang terletak di dekat jendela. Duduk berhadapan, dengan 2 cup ice cream yang diletakkan di atas meja. Akhir tahun begini harusnya bisa meluangkan waktu buat liburan ke luar kota, gumam Kara sambil memegang sendok es krim. Sayangnya, Kagumi event organizer lagi sibuk-sibuknya. Ada banyak proyek yang harus dihandle. Mungkin kita bisa liburan selama 2 atau 3 hari. Nggak perlu ke tempat yang jauh, sahut Aidan. Bukannya kamu juga sibuk? Sekarang udah masuk libur semester, jadi nggak terlalu sibuk. Kara tiba-tiba antusias. Maklum, sudah cukup lama ia tidak bepergian. Aku coba atur sedule dulu ya, Mas. Semoga bisa ngosongin jadwal buat 3 atau 4 hari, biar liburannya nggak terlalu singkat. Iya, atur aja waktunya. Biar aku yang cari tempat tujuannya. Jangan naik gunung. Wah, padahal udah berencana ngajak kamu mendaki. Kara menggeleng kuat-kuat, menentang ide yang dicetuskan oleh Aidan. Kara bukannya tidak menyukai pemandangan alam. Hanya saja, aktivitas mendaki terasa sangat melelahkan dan menguras energi. Bukankah lebih baik pergi ke tempat yang bisa digunakan untuk duduk santai dan mengobrol ringan?
Mau bungee jumping atau skydiving? Tanya Aidan, sengaja ingin menggoda Kara. Kara menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya secara perlahan. Tolong jangan pilih aktivitas yang menantang maut. Paragliding juga asyik. Ah, aku juga pernah coba cliff jumping, sensasinya luar biasa. Kamu emang suka segala hal yang ekstrim, ya? Mulai dari makanan, sampai pilihan wisata. Makanan kesukaanku nggak seaneh itu. Kamu aja yang pilihan makanannya terlalu sehat, penuh sayuran. Bagus, kan? Sejak kita nikah, pola hidup kamu jadi lebih sehat. Udah jarang ngerokok juga. Aidan tak akan menampik kalau pernikahan telah membawa banyak dampak positif untuk hidupnya. Ternyata dunia baru yang ia masuki tidak sesulit yang dibayangkan. Segala hal mengalir dengan apa adanya. Tanpa disadari, Aidan telah mengikuti gaya hidup Kara yang super sehat. Demikian pula dengan Kara yang sudah terbiasa dengan semua makanan tak biasa yang disukai oleh Aidan. Jadi, apa kesimpulannya? Kamu mau ikut paragliding atau cliff jumping? Tanya Aidan. Yang berhubungan sama air aja, kayak snorkeling atau diving. Aku nggak mau kalau harus terjun dari ketinggian, jawab Kara. Deal. Kamu yang bayar. Aidan mengacungkan jempolnya. Kara lantas membuka ponselnya, kembali memotret sang suami setelah membuat kesepakatan soal agenda liburan. Setelah itu, foto-foto yang bagus diposting di sosial media.